Pemerintah Republik Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021. Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji diambil karena masih terjadinya pandemi COVID-19 secara global. Hal itu disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agama pada Kamis siang. Menteri Agama menjelaskan setelah melalui beberapa kali rapat baik dengan Komisi 8 DPR RI, alim ulama dan pimpinan ormas Islam, keputusan membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia diambil. Menteri Agama juga menyampaikan keputusan pembatalan ini juga karena Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Ya, keputusan yang pahit tapi inilah yang terbaik. Itu yang kira-kira tadi disampaikan juga oleh Menteri Agama terkait dengan pemerintah yang kembali tidak memberangkatkan ibadah haji karena alasan ataupun imbas pandemi. Sebelum keputusan disampaikan, Kementerian Agama sudah melakukan pembahasan dengan Komisi 8 dan juga sejumlah ormas Islam. Seperti apa pembahasan soal ibadah haji sampai akhirnya diputuskan hari ini dan juga bagaimana masyarakat harus menerima keputusan yang disampaikan oleh pemerintah meskipun kami yakin tentu ada banyak sekali umat muslim yang sudah rindu untuk kembali ke Tanah Suci. Mari kita akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS, dan juga ada Prof. Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam Prof. Abdul Muti. Pak Hidayat, apa kabar? Assalamualaikum. Malam. Alhamdulillah, baik Mas Renhat. Baik, Bapak-Bapak, kita mengulas apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah diumumkan pada hari ini. Tentu ini informasi yang ditunggu-tunggu sekali oleh banyak masyarakat, apalagi yang sudah ingin rindu untuk kembali melakukan ibadah haji misalnya. Saya mungkin akan ke Pak Hidayat Nur Wahid terlebih dahulu ya Pak, karena tampaknya ada dua dimensi ini. Kenapa kemudian pemerintah tidak memberangkatkan ibadah haji. Pertama karena pandemi, kedua karena memang belum ada undangan dari pemerintah Arab Saudi soal nota kesepahaman untuk pemberangkatan ibadah haji. Poin-poin dari Komisi 8 atau dari Anda pribadi Pak Hidayat ketika kemarin rapat dengan Kementerian Agama, apa saja yang disampaikan sehingga akhirnya sepakat bahwa oke, pemerintah tahun ini kembali lagi tidak memberangkatkan ibadah haji? Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kalau dari Komisi 8 DPR RI, sikap kita adalah memahami apa yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah atau dalam konteks ini Kementerian Agama. Karena memang Komisi 8 sudah membahas sangat rinci, sangat detail ya dengan Kementerian Agama juga tentang persiapan haji, keberangkatan haji tahun 2021 dengan beragam skenarionya. Skenario bisa penuh, skenario hanya berangkat yang di bawah 60 tahun, skenario dengan beragam pembatasan, itu semuanya sudah dibahas. Sehingga dibentuklah panitia kerja untuk hal itu. Tetapi tentu saja masalah haji ini kan tidak hanya dari sisi Indonesia, tapi juga dari sisi Saudi Arabia. Di sisi Indonesia pun juga ternyata tidak hanya terkait dengan sekedar kaitannya dengan masalah persiapan kita juga, tapi juga terkait dengan karena ini COVID-19, maka terkait dengan sejauh mana penanganan di Indonesia termasuk jenis daripada vaksin yang dipergunakan. Karena Saudi Arabia kan menyampaikan secara terbuka bahwa Saudi Arabia pada waktu itu hanya 4 jenis vaksin yang diterima oleh Saudi Arabia. Dan saya tidak ada AstraZeneca, ada Johnson & Johnson, ada Pfizer, ada Moderna. Setelah Indonesia kan yang dipakai adalah Sinovac. Nah ini tentu jadi masalah tersendiri. Nomor 2 dari sisi Saudi Arabia sendiri sesungguhnya sampai hari ini belum pernah membuat pernyataan bahwa Saudi menolak Indonesia untuk berangkat haji. Ya. Tidak ada pernyataan bahwa Saudi tidak memberikan kuota bagi Indonesia. Saudi hanya pernah membuat pernyataan bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan haji hanya untuk jemaah dari dalam negeri Saudi. Tahun ini Saudi menyampaikan akan membuka untuk dari luar Saudi juga.
dari semuanya berjumlah 60.000, dari Saudi 15.000, dari luar Saudi 45.000. Nah 45.000 ini diberikan kepada siapa? Saudi belum membaginya, belum memberikannya. Jadi Saudi belum memberikan pengumuman tentang larang ataupun memberikan kuota, semuanya masih dalam kajian dan atau dalam kebijakan yang akan diambil oleh Saudi Arabia. Karena memang kalau kaitannya dengan COVID-19, memang kan kita tahu COVID-19 ini perkembangannya dan juga hanya kan dunia mengakuinya ya, ada varian baru, ada terklase baru, masuk Malaysia yang dulunya tidak melakukan lockdown nasional, sekarang mempergunakan lockdown nasional, dan kasus semacam ini banyak. Jadi karenanya Saudi Arabia juga mempertimbangkan, dan saya kira itu sama juga yang dipertimbangkan oleh Indonesia, keselamatan jamaah haji untuk keseluruhannya, supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19, supaya tidak terjadi madarat, kalau yang dalam bahasa agama yang namanya hifdzun nafas itu memang sangat dipentingkan. Jadi memang di satu pihak diperlukan upaya yang tidak pernah berhenti dari pihak Indonesia, memperbaiki kinerja terkait dengan masalah COVID-19, tapi juga persiapan terkait dengan jamaah haji. Dan bila ternyata Saudi nanti membuka peluang bagi Indonesia, sekalipun pasti tidak banyak karena kuota keseluruhannya hanya 45.000, setelah di Indonesia diberikan 5.000 misalnya, dengan persyaratan bahwa sudah divaksin dengan yang diakui oleh WHO, maka peluang itu terbuka bagi Indonesia. Nah sekarang vaksin yang diberlakukan di Indonesia sudah diakui oleh WHO. Dan kalau kemudian memang terpenuhi dan jumlahnya hanya katakanlah 10.000 atau let's see dari 45.000 itu Indonesia dapat 5.000 saja misalnya, saya kira tidak sulit bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menyelenggarakan haji bagi 5.000 jemaah dari Indonesia, misalnya kuotanya 5.000. Dan saya kira itu akan juga sedikit mengobati ya kayak kerinduan jemaah Indonesia untuk bisa berangkat ke Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji, karena tahun yang lalu sama sekali tidak bisa. Nah memang itu diperlakukan bagi seluruh negara di luar Saudi Arabia. Baik, Pak Hidayat, artinya Anda melihat bahwa kalau kemudian tahun ini sudah diputuskan pemerintah tidak memberangkatkan, meskipun pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan, tapi ada peluang yang seharusnya bisa diambil pemerintah untuk memperbaiki keadaan ya Pak Hidayat, sehingga mungkin ke depan jika keadaan membaik, ini bisa menjadi lebih terbuka untuk Indonesia diterima atau diperbolehkan begitu ya untuk dan bahkan ibadah haji. Bukan ke depan, tahun ini pun masih terbuka karena dia belum mengumumkan menolak ya. Jadi masih belum mengumumkan penolakan terhadap Indonesia maupun manapun. Kedua, syarat yang diberlakukan oleh Saudi yaitu terkait jenis vaksin sekarang kan sudah terpenuhi, sudah diakui oleh WHO, dan itu bisa dikomunikasikan, bisa dipergunakan untuk keberangkatan jemaah haji. Jadi kalau dalamnya adalah keselamatan warga dengan adanya vaksin, maka Indonesia sudah memenuhi. Tinggal lagi bagaimana dilakukan lobby tingkat tinggi, gitu, diplomasi tingkat tinggi. Saya sampaikan bagus saja kalau Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman untuk kemudian dari 45.000 jemaah luar Saudi yang akan diizinkan oleh Saudi itu bagiannya dari Indonesia. Dan kalau sebagian itu 5.000 misalnya atau 10.000 misalnya, kira sangat mudah untuk bisa diselenggarakan dalam waktu hanya dipersiapkan, dan itu sangat bisa karena Indonesia sudah sangat siap. Komisi 8 dengan panjanya sudah kaji dengan sangat detail tentang masalah ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Abdul Muti. Prof, bagaimana dari Anda memandang keputusan pemerintah ini yang tentu dengan banyak pertimbangan, termasuk salah satunya adalah soal kesehatan begitu karena pandemi. Seperti apa teman-teman atau Ormas Muhammadiyah, Prof, melihat keputusan ini dan bagaimana kemudian ini agar bisa sampai ke masyarakat yang sekali lagi tentu banyak yang rindu ya untuk bisa beribadah ke Tanah Suci? Ya baik, Mas, terima kasih. Yang pertama, sebelum pemerintah menyampaikan keputusan resmi tidak memberangkatkan haji pada tahun ini, saya sempat membuat pernyataan di beberapa media, sebaiknya memang kita tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun ini dengan berbagai alasan. Tentu alasan yang pertama adalah alasan kesehatan, kemudian yang kedua adalah keselamatan. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, menurut saya juga putusan yang diambil pemerintah itu juga tidak melanggar. Karena kalau kita membaca di dalam Al-Quran, kewajiban haji itu disyaratkan bagi mereka yang mampu. Dan di dalam beberapa kitab fikih disebutkan yang dimaksud dengan mampu itu tidak hanya mampu secara materi, tidak hanya secara fisik, tapi juga mampu secara ilmu dan juga keadaannya aman.
Nah, keadaan aman itu meliputi keadaan mereka berangkat, keadaan tanah suci ketika mereka menjalankan ibadah. Sehingga karena itu masyarakat, khususnya umat Islam, memang harusnya bisa memahami keadaan ini, dan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid tadi, bahwa dalam konteks kita menjalankan ibadah sekalipun, itu keselamatan itu memang harus aula, harus muqaddam, utamakan. Dan ini memang menjadi bagian dari bagaimana kita mempertimbangkan aspek-aspek pelaksanaan ibadah haji itu, tidak hanya dari sudut pandang yang bersifat teknis, tetapi juga yang bersifat syariah. Dan pemerintah juga tidak melanggar undang-undang haji. Karena memang di dalam undang-undang haji yang sifatnya pelayanan dan kemudian juga menekankan pada aspek pentingnya keselamatan, saya kira memang dalam situasi seperti sekarang ini tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji, khususnya untuk misalnya jamaah yang reguler. Karena itu disampaikan oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya belum menutup peluang itu. Dan kalau misalnya peluang itu ada, kami mengusulkan agar kesempatan itu mungkin lebih mudah diberikan kepada jamaah haji mandiri. Karena secara teknis mereka ini memang dibandingkan dengan jamaah reguler itu kan relatif lebih siap. Dan mereka karena memang jamaah mandiri juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang mereka siapkan sendiri. Dan biasanya juga secara pengalaman jamaah mandiri ini memiliki pengalaman yang relatif lebih baik. Dan ini saya kira kemungkinan yang masih bisa dilakukan. Sebab kalau nanti dibuka kepada jamaah reguler, jumlahnya hanya 5.000 atau 10.000, teknis untuk menetapkan itu menjadi sangat susah. Karena sekarang ini kan yang sudah sangat panjang, dan kita tahu persis memang kalau tahun kan sebelum ada COVID ini, kuota untuk Indonesia itu sekitar 110.000. Dan kalau dari 110.000 kemudian sekarang katakanlah tinggal 5 atau 10.000 misalnya, kan secara teknis sangat dibagi untuk seluruh Indonesia. Tetapi kalau untuk jamaah mandiri, saya kira jumlah itu akan bisa memenuhi dan mungkin juga pemerintah bisa menawarkan kepada biro-biro yang memang memiliki kesiapan untuk tentu saja kalau jamaah mandiri secara teknis itu relatif lebih siap dan pemerintah juga tidak perlu terlalu mempersiapkan karena memang selama ini jamaah mandiri itu relatif siap bagi hal. Baik nyangkut akomodasinya, biayanya, bahkan mereka juga punya tim kesehatan sendiri dan juga biasanya memiliki jaringan untuk penginapan dan sebagainya. Oke, menarik Prof. Abdul Mukti. Jadi kalau kemudian nanti bisa mendapatkan kuota begitu, jadi Anda mengusulkan jemaah haji mandiri misalnya. Prof, tadi yang juga sudah kita banyak bahas, ketika pemerintah sudah mengambil keputusan di saat pemerintah Arab Saudi belum sebetulnya mengumumkan, menurut Anda Prof, apakah ini memang langkah yang responsif ya, cukup tepat diambil pemerintah? Atau justru ini kalau tidak disampaikan dengan baik, disosialisasikan dengan baik ke masyarakat, justru menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru, Prof? Ya, tantangannya memang sosialisasi. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat, kalau misalnya pemerintah Arab sendiri belum menutup peluang itu, mengapa Indonesia sudah menutup diri, itu memang masih menjadi pertanyaan yang sekarang sudah mulai muncul di ruang publik. Yeah. Kemudian yang kedua juga, saya tadi setelah pengumuman itu disampaikan pemerintah banyak membaca di media, ada yang pakai istilah menarik, istilahnya agak politik, istilahnya itu saving gitu. Jadi dia menyelamatkan muka. Artinya pemerintah Arab, kan ada yang menganalisis seakan-akan faktornya ada pada pemerintah Arab Saudi. Yeah. Dan ini memang persoalan yang tidak mudah untuk bisa dikomunikasikan, dan karena itu sejak sekarang seluruh jajaran Kementerian Agama sudah harus mulai bekerja untuk menyampaikan sosialisasi keputusan ini kepada masyarakat dengan berbagai argumen. Tidak hanya argumen teknis, tidak hanya argumen politis, tapi juga argumen syar'inya harus diberikan.
dan pemerintah tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kenaikan ini Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam dan ormas-ormas Islam yang lainnya itu bisa diajak berbicara, bahkan mungkin juga KBIH juga bisa diajak untuk berbicara dan disampaikan, karena selama ini kan juga selain mereka yang secara resmi terdaftar di dalam list calon jamaah haji itu kan juga banyak di antara mereka yang juga sudah lama ikut bimbingan di KBIH itu. Jadi jangan sampai sudah 2 tahun nggak berangkat, kemudian mereka sangat berharap, apalagi misalnya yang secara usia juga sudah cukup uzur begitu, walaupun tentu saja tidak bisa kita katakan bahwa yang usianya uzur itu kemudian mati lebih dahulu, mohon maaf. Itu kan secara teknis persiapan memang harus dilakukan sejak awal, sosialisasi harus disampaikan dengan berbagai layer gitu. Dan karena itu maka sejak sekarang agar ini tidak menimbulkan kegaduhan tersendiri dan agar masyarakat bisa menerima, apalagi mereka yang sudah antri berpuluh-puluh tahun. Karena kan antrian jamaah reguler terutama Mas Reinhardt itu kan ada yang lebih dari 30 tahun untuk ngantri itu. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, jadi pada waktunya mereka berangkat. Ada yang mungkin tahun lalu sudah syukuran karena mau berangkat ternyata nggak jadi. Kemudian tahun ini ternyata nggak jadi lagi. Itu kan juga satu persoalan tersendiri yang memang harus dijelaskan. Termasuk mohon maaf kan ada aspek-aspek yang berkaitan dengan dana yang sudah mereka store. Karena barangkali ada yang kemudian mengambil keputusan untuk withdraw ya, untuk mengundurkan diri, dan dengan dana sudah mereka store itu seperti apa. Persoalan-persoalan lain yang memang sekali lagi sejak sekarang ini sudah harus disiapkan sosialisasinya ke masyarakat. Ya, memang keputusan ini menjadi ditunggu-tunggu ya Pak Hidayat dan juga Prof. Abdul Muti oleh masyarakat. Karena dekat sekali kemudian dengan masyarakat, yang apalagi yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Abdul Muti bahwa untuk yang reguler misalnya sudah menunggu mungkin berpuluh-puluh tahun. Nah, yang jelas tentu ada dampaknya ini Pak Hidayat. Nah, dampak selain kemudian pendekatan soal sosialisasi yang tadi Prof. Abdul Muti tekankan ke masyarakat, kemudian juga dampak terhadap stakeholder yang lain, BPIH dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin ketika rapat Pak Hidayat, apakah sudah menjadi sorotan dari Komisi 8, sudah dibahas itu seperti apa? Karena tentu keputusan ini langsung direspon oleh publik juga. Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Hidayat dan juga Prof. Abdul Muti. Kami harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, kita masih membahas keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan haji dengan segala pertimbangannya yang tadi juga sudah kita bahas bersama. Ada beberapa catatan tadi ya dari Pak Abdul Muti dan juga Pak Hidayat Nur Wahid berkaitan dengan keputusan ini. Mulai dari kemudian PR sosialisasi kepada masyarakat, kemudian memperbaiki juga kondisi internal terkait dengan penanganan pandemi, agar kalau ada peluang kemudian bisa dibuka atau diberikan kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan sampai lobby ke Raja Salman begitu ya Pak Hidayat Nur Wahid. Nah, ini kan jelas ada dampaknya nih Pak, keputusan ini. Dampaknya tadi jelas juga tadi Prof. Abdul Muti sudah sampaikan ke BPIH misalnya, kepada masyarakat, kepada mereka yang sudah mengantri mungkin puluhan tahun begitu ya. Nah, dampak-dampak ini kemudian dalam rapat kemarin seberapa jauh ini dibahas Pak Hidayat Nur Wahid antara Komisi 8 dengan pemerintah? Iya, tentu secara prinsip dampak-dampak itu dibahas ya, karena kan sebagian daripada yang common sense ya pasti harus kemudian serta-merta dibahas. Kalau kita akan memutuskan sesuatu, tentu dampak-dampaknya sudah menjadi bagian daripada yang harus dipertimbangkan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ini masalah bukan hanya terkait dengan Indonesia, tapi juga terkait dengan Saudi Arabia, terkait dengan dua hal yang sama, yaitu kedua-duanya, baik Saudi maupun Indonesia, ulama Saudi maupun ulama Indonesia, sepakat bahwa namanya menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keselamatan para umat manusia, jamaah itu adalah yang nomor satu yang diutamakan. Itu saya yakin disepakati, di Saudi disepakati, di Indonesia disepakati, dan saya yakin pun juga para jamaah haji bisa memahami hal semacam ini. Karenanya kemudian hal yang lain yang terkait dengan masalah
PPIH-nya, para calon jemaahnya, penyewaan gedung dan ataupun hotel selama di Saudi Arabia itu menjadi bagian-bagian daripada yang ikut sejauh mana kemudian bisa disepakati pada akhirnya bahwa keselamatan tetap bisa dijamin, sekalipun barangkali kuotanya tidak sebanyak seperti semula, seperti yang tadi disampaikan bahwa pemerintah Saudi sudah memutuskan untuk bisa menerima jamaah dari luar Saudi jumlahnya 45.000. Nah 45.000 itu berapa dibaginya kan kita belum tahu. Sekali lagi kalau itu kemudian dibagi Indonesia dapat bagian kata sekitar 10.000, saya ingin selain dari Prof. Moti tadi juga sangat menarik ya, kalaupun itu diberikan pada kelompok di luar daripada yang reguler, tetap dengan memenuhi persyaratan kesehatan, persyaratan istitoah dalam konteks syariah maupun dalam konteks fisik juga gitu ya, termasuk kesehatan tentu saja. Itu saya kira juga menjadi bagian daripada yang semacam jalan tengah lah. Pihak memberangkatkan semuanya tidak mungkin karena tadi kondisi-kondisi COVID-19 yang tidak bisa diatasi sampai hari ini. Tapi kemudian kalau ternyata memang itu dibuka karena Indonesia memenuhi persyaratan terkait dengan jenis vaksinnya ternyata sudah memenuhi syarat, terkait dengan orang yang diberangkatkan memenuhi syarat, juga dengan persyaratan yang lain juga terpenuhi. Saya kira kalau peluang itu ada ya kenapa tidak diambil? Sekali lagi masalah hifz an-nafas atau istitoah terkait dengan masalah syariah yang kaitannya dengan keamanan, kesehatan, itu juga bisa diatasi sekalipun untuk sebagian kecil daripada calon jemaah haji. Oke, baik. Pak Hidayat tadi juga sudah kita bahas ini soal bagaimana kemudian pemerintah harus menyampaikan ini kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Menurut Anda apa yang harus diambil Kementerian Agama atau pemerintah untuk menyampaikan ini kepada masyarakat? Apakah kemudian perlu misalnya membuat posko komunikasi kah di Kementerian Agama atau seperti apa agar informasi ini bisa diterima dengan jernih kepada masyarakat? Ya tentu banyak yang sudah menunggu atas keputusan ini. Baik, tadi pemerintah melalui Menteri Agama sudah menegaskan ya, pemerintah akan bekerjasama dengan ormas terkemuka, ada NU, Muhammadiyah, dan ormas yang lain, MUI, dan seterusnya. Tentu pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama mempunyai jaringan sampai ke kecamatan-kecamatan kan, ada KUA yang semuanya bisa menjadi corong daripada pemerintah. Tetapi yang memang penting untuk ditegaskan adalah beberapa isu yang mengemukanya, sama seolah-olah tidak mendapat kuota. Itu tidak benar. Kuota yang benar adalah sampai hari ini kuota memang belum dibagi kepada siapapun. Nomor 2, tidak benar kalau seolah-olah ini karena Indonesia tidak mampu membayar utang kepada Saudi, itu juga benar sama sekali karena tidak pernah nagih utang karena Indonesia juga tidak pernah punya utang ke Saudi. Bahkan PKH menegaskan bahwa haji siap dan semuanya selamat, bahkan sudah disiapkan setiap tahunnya 3 kali lipat daripada yang diperlukan karena dana haji di BPKH lebih daripada 140 triliun, jadi lebih daripada cukup. Yang nomor 3 yang perlu disampaikan juga adalah tadi memang pemahaman terkait dengan masalah syariah. Istitoah itu juga memang selain terkait dengan masalah finansial, juga terkait dengan masalah kondisi keamanan, kondisi kesehatan. Itu zaman Rasulullah kan juga terjadi. Ada salah satu hadis yang kemudian menegaskan kalau kita bisa kemudian tidak melanjutkan haji kalau ada halangan yang ada di depan kita. Allahumma inna mahalli haitsu habastani. Itu seseorang tidak kemudian melanjutkan hajinya karena ada halangan di tengah jalan. Nah kalau sekarang itu halangannya bentuknya mengglobal pandemi COVID-19, itu juga menjadi bagian daripada yang dirujuk oleh para ulama. Ya sekali lagi, pendekatan yang bersifat syariah melibatkan para ulama, para kiai, para ustadz, dari ormas-ormas Islam yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia, NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain sebagainya. Saya kira itu amat sangat dipentingkan, tetapi juga amat sangat baik tadi saya sampaikan, karena publik itu begini Mas melihatnya. Malaysia, daripada bagaimanapun hasilnya, ternyata Perdana Menterinya menemui Raja Salman untuk meminta kuota bagi Malaysia, apapun hasilnya. Nah kalau itu juga dilakukan oleh Indonesia, apakah Pak Menteri atau Wapres, bahkan Presiden, saya kira akan semakin meyakinkan bangsa Indonesia bahwa sudah diupayakan yang terbaik dan maksimal agar bisa mendapatkan kuota untuk bisa memberangkatkan jamaahnya, sekalipun barangkali jumlahnya tidak sebanyak yang semula karena memang kondisi COVID-19 yang sedang terjadi ini. Oke, Prof. Abdul Muti, ada tambahan Prof. Anda sepakat bahwa kemudian seperti yang tadi Pak Hidayat sampaikan, kalau Malaysia juga melakukan komunikasi begitu dengan Raja Salman dan upaya-upaya itu sebaiknya juga terus tetap dilakukan oleh pemerintah meskipun tahun ini katakanlah sudah tidak menyelenggarakan, tapi peluang-peluang itu tetap harus dibuka dan dikejar ya agar kemudian tetap dapat kuota meskipun tidak begitu banyak misalnya. Ya
kalau misalnya langkah itu bisa dilakukan, saya kira lebih bagus ya. Karena memang beberapa negara melakukan itu. Tadi Malaysia disampaikan oleh Ustaz Hidayat, Perdana Menterinya itu cukup aktif, bahkan sempat saya baca bahwa kalau COVID sudah dapat diatasi, pemerintah Saudi menambah kuota untuk Malaysia itu 10.000. Nah ini kan kalau nanti tidak dilakukan upaya-upaya itu oleh pemerintah, nanti bisa sekali lagi keputusan ini bisa dipolitisir oleh kalangan tertentu. Tuh kan Malaysia aja bisa gitu. Nah ini memang perlu upaya komunikasi itu. Kemudian yang kedua, sosialisasi sifatnya mungkin harus proaktif, Mas Reinhardt. Jadi berbagai layer itu harus dilakukan, apakah dengan media sosial, bahkan mungkin sekarang ini mungkin selain ormas ada KBA itu kelompok bimbingan ibadah haji itu juga bagian dari mitra penting dalam sosialisasi. Dan sekali lagi kan kita ini juga punya banyak sekali jamaah yang sudah sekian lama dibimbing dan itu ada asosiasinya, ada organisasi dan mereka saya kira bisa juga diajak untuk bisa menyampaikan kepada minimal kepada jamaah yang ada di dalam KBIH-nya. Sehingga kita sangat berharap agar persoalan ibadah haji 1442 Hijriah ini tidak menjadi gaduhan baru di tanah air kita dan masyarakat khususnya umat Islam dapat memahami dan pemerintah juga saja tetap harus senantiasa berusaha bagaimana agar kemungkinan untuk ada kuota itu bisa dilakukan dan kalau sudah dilakukan dan ternyata tidak ada ya akan ada keterbatasan di dalam melaksanakan ikhtiar itu. Oke, Pak Hidayat sejauh ini Anda melihat belum cukup maksimalkah upaya pemerintah misalnya untuk melobi begitu pemerintah Arab Saudi atau seperti apa Pak? Iya, kalau usaha pemerintah sih sebagaimana juga mereka sampaikan dalam rapat dengan kami di Komisi 8 dan kami dari dulu sudah selalu mendukung dan mendorong nih agar pemerintah betul-betul maksimal dan maksimalkan seluruh jaringan logistik maupun diplomasi yang dimiliki. Pihak Kementerian Agama menyampaikan sudah dilakukan dengan dirjennya, dengan Kementerian Agamanya, dengan dubesnya dan lain sebagainya. Itu tentu dari yang penting untuk dikomunikasikan juga oleh pihak Kementerian Agama bahwa mereka sudah mengupayakan. Tetapi yang kemudian publik itu berharap agar upaya ini memang total diplomasi gitu ya, karena publik juga tahu kan kadang untuk mengurusi tentang masalah mudik saja juga presiden juga mengumumkan atau menyampaikan secara langsung. Nah ini kan masalah-masalah yang wajar kalau kemudian diadvokasi juga oleh sampai pada tingkat presiden, karena tadi lepas dari masalah politisasinya faktanya adalah memang Perdana Menteri Malaysia melakukan hal itu dan kalau itu dilakukan oleh Indonesia saya kira baik-baik saja. Jadi berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu memang pemerintah Saudi sudah dari awal menegaskan tidak membuka untuk jemaah haji dari luar Saudi, hanya dari Saudi saja atau yang mungkin di Saudi. Nah sekarang kan pemerintah Saudi membuka peluang itu, sekalipun jumlahnya sangat terbatas, 45.000 orang. Nomor dua, Saudi kan semula menolak vaksin kecuali yang sudah diakui hanya 4 jenis itu. Sementara sekarang yang tadinya ditolak oleh Saudi sudah diakui oleh WHO dan itu potensial untuk diterima oleh Saudi Arabia. Jadi peluang untuk tetap mengkomunikasikan ini menurut saya tetap ada dan tetap terbuka dan sebelum kemudian tanggal 7 atau tanggal 7 Hijjah gitu ya. Kemudian proses itu akan langsung dimulai. Saya kira kesempatan itu kalau memang ada dan setelah diupayakan baiknya tetap dimaksimalkan. Jangan dimubadirkan karena kalaupun misalnya yang bisa berangkat hanya 5.000 dan kemudian mereka talbiyah dan di sana doanya kabul Allah untuk Indonesia selamat dari COVID-19, untuk Indonesia baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan lain sebagainya kan sayang kalau kemudian peluang itu tidak dipakai. Oke, menarik. Saya terakhir ke Prof. Abdul Muti. Prof, sudah diputuskan mau biar seperti apapun kemudian pertimbangan dan juga alasan pemerintah. Apa pesan Prof mungkin untuk masyarakat, untuk umat Islam yang kemudian juga harus menerima keputusan ini, memahami apa yang ingin Anda sampaikan, Prof. Abdul Muti? Ya, yang pertama lagi kami sangat berharap agar masyarakat khususnya umat Islam dapat memahami keputusan pemerintah ini. Kemudian yang kedua ya hendaknya tidak ada pihak-pihak tertentu yang memancing di air keruh dengan mengangkat berbagai persoalan yang tidak relevan.
apalagi sekarang era media sosial ini kan banyak sekali seliweran berita-berita yang kadang-kadang memang isinya tidak mendatangkan ketentraman bagi sebagian masyarakat. Nah, yang ketiga ya masih mungkin pemerintah mencoba berkomunikasi dengan pemerintah Saudi dan mudah-mudahan lah itu masih bisa memberikan hasil karena selama ini kan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia itu juga sangat dikenal sebagai jamaah yang sangat tertib. Dan saya kira kalau tadi usulan saya ketika itu diberikan, usul saya adalah untuk jamaah haji mandiri karena memang mereka punya kesiapan, punya jaringan, dan juga berbagai faktor lain yang berkaitan dengan teknis untuk pemberangkatan dan penyelenggaraan haji secara mandiri. Oke, baik. Mudah-mudahan catatan-catatan dari Pak Hidayat, Pak Abdul Muti ini juga menjadi pertimbangan dan didengar oleh pemerintah untuk tetap terus berupaya semaksimal mungkin agar kita mendapatkan kuota meskipun sudah diputuskan pada hari ini, dan kita juga berharap masyarakat bisa memahami demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Abdul Muti, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum.